Halo sahabat Mamas terkasih, kita jumpa lagi di podcast. Kali ini kita akan membahas tentang Ecclesia Semper Reformanda. Wah, keren kali ini. Judulnya keren, tapi sebetulnya bahasa yang dibahas adalah gereja yang selalu memperbaharui diri. Dan kebetulan narasumber yang saat ini bisa untuk kami ajak berdialog adalah Pak Karel. Selamat sore Pak Karel. Mengapa podcast kali ini kita bahas tentang Ecclesia Semper Reformanda? Karena perkembangan umat, tentu Bapak kita tahu kondisi selalu bertambahnya umat, bertambahnya problem, plus bertambahnya yang sarana yang harus dipenuhi, kan gitu Pak ya. Dalam gereja yang selalu memperbaharui diri ini aspeknya tentu aspek secara fisik dan non fisik. Kalau non fisik pasti bagaimana perkembangan iman umat bisa tumbuh, itu bisa kita lihat dengan bertambahnya umat. Cuman apakah kualitas umat itu terpenuhi dalam konteks seperti ini? Nah tentu masing-masing diri kita lah yang bisa menilai. Kita nggak bisa membebankan itu pada romo paroki bahwa ya kan ya Pak ya, nggak mungkin itu kita bebankan ke sana. Tapi yang jelas gereja secara kelembagaan di struktur hierarki tentu harus memberikan satu wadah agar umat itu merasa at home gitu Pak ya. Nah secara fisik juga tentu ada perkembangannya. Nah, kalau di ulang tahun yang ke-35, saya kemarin bilang 37 Pak ya. Sorry Pak. 35. Mak ingat Romo Gepi 7 tahun di sini, ternyata 5 tahun masa PKP-nya, 2 tahun itu masa waktu wakilnya gitu. Jadi ingat-ingat itu nulisnya 37 Pak, sebenarnya 35 Pak ya. Kita yang ke-35 ini perkembangannya banyak mengalami yang berliku, umat menjadi lebih dewasa, tahapan kita. Kalau menurut Bapak gimana? Pendapat Bapak untuk hal ini? Sebenarnya begini ya, jadi kalau di paroki kita sendiri, itu untuk pengembangan iman itu memang cukup signifikan. Itu sebetulnya juga dikarenakan dari romo parokinya yang terdiri dari romo rekan, romo PKP-nya, dan juga liturgi yang ada. Karena Katolik nggak lepas dari liturgi gereja sendiri. Jadi dan kebetulan umat salib suci ini banyak orang-orang lama ya. Orang-orang lama sehingga memang kalau kita melihat itu generasi mudanya udah pada pindah ke Jakarta, keluar kota pokoknya. Betul. Tinggal orang tuanya. Oleh sebab itu kalau kita lihat berkembangnya umat itu kita masih oke lah. Karena kalau kita lihat grafik penambahan umat kita masih bertambah. Tetapi kembali lagi kalau misalnya untuk ke gerejanya kita perlu detail ya. Perlu detail, tapi yang jelas untuk penambahan umat, penambahan kakak kita selalu meningkat. Itu Pak Bogo. Jadi menandakan bahwa perkembangan non fisik itu masih Pak ya. Masih ada. Tapi kalau kita sering dengar bahwa saya selalu mengacu pada Romo kalau khotbah itu. Kalau bisa umat salib suci gerejanya salib suci gitu. Berarti kan wah ini berarti ada yang nggak pernah ke gereja salib suci ini. Sebetulnya tidak ada masalah, tapi memang alangkah indah dan baiknya kalau kita sebagai umat salib suci ya kita kembangkan gereja salib suci sendiri sehingga kelihatan tumbuhnya itu ada semarak yang signifikan gitu ya. Gimana Pak? Memang sebetulnya begini. Tadi yang seperti saya sampaikan, cuman saya nggak melanjut. Nggak melanjut itu sebetulnya begitu. Jadi ceritanya secara perkembangan, karena memang Katolik ini kan punya teritori. Sehingga misalnya nggak mungkin kalau Pak Puguh ini paroki salib suci
nanti membaptiskan anaknya gitu misalnya atau cucunya nanti yang tinggalnya di paroki Salib Suci itu di paroki lain pasti tidak. Pasti, ya itu pasti. Jadi prinsipnya kalau orang Salib Suci ya baptis merit juga di Salib Suci pemberkatan pernikahan pun. Nah sekarang ini memang itu yang terjadi. Nah, tadi itu saya bilang kalau perkembangan umat memang bagus, selalu meningkat secara data. Tetapi yang betul-betul ke gereja Salib Suci, ya orang bilang yang nonggo banyak. Yang nonggo banyak. Ono bahasa nonggo. Saya pernah, saya sampai pernah waktu itu ngomong ke paroki lain. Iya, Pak. Setengah guyon Pak sebetulnya. Saya mau pasang intensi Romo. Intensi apa? Itu bukan paroki. Saya pasang intensi ini bukan intensi ke paroki Salib Suci sendiri enggak. Tapi saya pengen membuat intensi, tapi di paroki lain yang umat paroki Salib Suci banyak nonggo ke sana. Dan intensinya saya bilang begini sama Romo tersebut, Romo, saya mau buat intensi, bunyinya apa Pak Karel? Dia bilang, saya cuma ngomong begini, tolong Romo bacakan bahwa supaya umat Salib Suci itu kembali ke gerejanya masing-masing, jangan ke gereja yang saya titipin intensi. Karena ya itu tadi Pak, saya pernah ini juga. Kalau gereja kita ini kan hari Sabtu nggak ada, betul. Betul. Kalau saya hari Minggu saya nggak bisa ke gereja, saya terpaksa ke gereja lain dekat kita yang Sabtunya. Iya. Tapi di sana itu saya melihat banyak sekali umat Salib Suci yang saya bilang nonggo, iya. Nah, itulah yang terjadi. Banyak hal. Satu, misalnya ya, umat Pondok Chandra ini jujur aja. Kalau lebih baik ke paroki Salib Suci sama paroki Roh Kudus misalnya. Iya, Roh Kudus. Roh Kudus lebih dekat. Lebih dekat, betul. Aksesnya juga paling gampang. Kalau ke Roh Kudus itu pencapaiannya cuma 10 menit. Tapi begitu ke gereja kita paling dikit 20 menit. Kalau nggak macet itu, ya. Kalau nggak banjir, ya. ini yang terjadi. Tetapi intinya memang ya kita nggak bisa paksakan umat ya. Betul. Memang ada sesuatu umat Romo pun juga berbicara. Yang penting masih Katolik, begitu kan? Iya. Nah, jadi ceritanya memang ya harus gimana ya? Tapi tolong ukurnya kebetulan saya dari BKKP, saya melihatnya itu dari perolehan kolekte aja. Dari perolehan kolekte itu terlihat sekali bahwa kita belum bisa meningkat. Dari dulu sebelum pandemi sampai sekarang ini setelah pandemi itu merosotnya luar biasa. Belum kembali seperti pengumpulan sebelum pandemi. Itu terlihat sekali dan juga jumlah umat. Mungkin Pak Putu bisa melihat juga jumlah umat kita yang hadir di gereja itu masih belum sesuai dengan sebelum sebelum pandemi. Kesatu itu, keduanya yaitu tadi kalau secara struktural atau secara data umat kita meningkat. Makin banyak. Jumlahnya dari 6.100 sekarang sudah 6.400-an. Kalau KK itu dari jumlah 1.500, terus setelah itu kita terpisah satu wilayah ke Roh Kudus waktu itu, terus satu wilayah lagi ke Paulus Juanda, itu wilayah Simon, yang ke sana itu ke Roh Kudus wilayah Matias, sehingga kita berkurang, kita melebar lagi. Wilayah kita menjadi bertambah, sehingga kita sekarang pun menjadi 47 lingkungan. 47 lingkungan itu pun jumlahnya selalu meningkat. Selalu meningkat. Tidak pernah berkurang. Itulah Pak. Jadi prinsipnya itu. Ya, jadi yang jelas intinya secara penambahan oke. Kalau secara data statistik meningkat. Tapi bagaimana kalau dari kehadiran umat tentu ada grafiknya menurun gitu. Sesuai dengan tentu gereja itu
kan butuh kemajuan. Apakah nggak itu karena faktor kemajuan dari tentu dalam pelayanan Pak Romo sampean. Kayak Romo ya Mas. Ya. Mungkin karena itu kemajuan dalam pelayanan artinya bahwa kebutuhan umat itu terlayani dan dari sisi fasilitas tentu kan harus mendukung itu Pak ya. Nah fasilitas itu tentu ya tadi dikatakan bahwa Pak Karol tadi jarak antara dengan Roh Kudus itu hanya 10 menit, kita dengan salib suci bisa 20 menit kalau tidak macet dan kalau tidak ada acara. Kalau ada acara bahkan bisa 1 jam itu pernah itu terjadi kan gitu kan ya, sehingga banyak yang terlambat. Terus sisi parkir juga begitu, kita juga nggak terpenuhin secara, kalau pada akhirnya semua umat hadir itu juga nggak terpenuhi secara parkir. Tapi sebetulnya Pak Buku ya, sebetulnya memang kadang-kadang umat ngomong parkir. Sebetulnya kalau parkir kita ini memang dulu betul. Ya mungkin karena sarana prasarana ya. Saat itu memang parkir kita itu memang kurang. Belum pandemi. Akhirnya kan taman kita potong. Iya. Yang sebelah baratnya taman itu kita potong sehingga parkir bisa secara paralel, dan juga di dalam gereja itu kita sudah cukup. Sebetulnya kalau luar penuh, di dalam penuh, dan di depan Alfa itu tetap ada, dan keliling gereja ini kita udah cor semua secara fisik ya. Itu semua sudah. Jadi pengurus ini nggak kurang-kurangnya untuk memberikan pelayanan yang terbaik ke umat. Terus juga masalah banjir juga, itu kan fisik juga kan ya. Iya betul itu. Nah fisik. Misalnya umat ini menyatakan bahwa salib suci sering banjir lah. Memang kalau banjir itu, kalau di salib sucinya sekarang sudah terbebas. Contohnya yang awal kita naikkan paving, itu di pasturan. Karena pastur sendiri pun juga rasanya ngersulo gitu loh Pak. Karena antara pasturan ke sakristi aja, kalau lagi banjir, mereka harus pakai sepatu boot atau lepas sepatu. Karena banjir. Akhirnya untuk tahun lalu kita udah naikkan, betul. Tapi pasturan beres. Sudah. Ya. Jadi halaman luar banjir, pasturan antar pasturan dengan sakristi udah beres. Ya. Tapi yang depan belum. Tetapi baru bulan yang lalu kan, dua bulan yang lalu yang kita udah naikkan. Kita menyongsong banjir yang akan datang, itu kita udah naikkan. Kalau secara fisik sih oke. Itu juga mungkin Pak Buku bisa melihat, kita udah pasang videotron. Ya, itu ya. Antara lain pengembangan-pengembangan yang dilakukan dalam rangka melayani umat ya. Melayani umat supaya umat itu lebih terlayani. Itu udah kita pakai videotron. Bahkan yang next itu kita akan lagi membangun toilet. Toilet yang mana seringkali sebetulnya ya kalau dari segi jumlah belum terlalu kurang enggak. Cuman dalam kualitas itu mungkin sudah terlalu lama dan perlu adanya peremajaan. Sehingga kemarin sudah didesain oleh seorang arsitek dan akan dikerjakan. Tetapi dengan prosesnya kok rasanya kurang pas, kurang klik. Nah, ini akhirnya akan dikerjakan sendiri sama teman-teman BKKP, dengan kita kelola sendiri. Mudah-mudahan Natal nanti itu toilet kita sudah bisa terlaksana gitu, bisa terlaksana terbangun. Harapan itu Pak. Ya mudah-mudahan bisa. Itu secara fisik istilahnya kalau niru ngikutin bahasa pemerintah infrastruktur Pak. Infrastruktur. Tapi dari sisi kebutuhan umat, pelayanan umat di kelompok-kelompok kategorial atau kelompok-kelompok yang kalau saya melihat ya di paroki lain itu semacam ada ini ruang Komsos, ruang sekretariat, BKRI, kesehatan, terus ada semua. Jadi sehingga mereka itu kalau punya kegiatan sepertinya nggak rebutan gitu. Kalau di sini kan saya sendiri pernah mengalami gitu. Kalau tahu-tahu seksi ini wah sudah dipesan sama seksi A, seksi B, nggak kumanan gitu. Itu bagaimana Pak? Itu kan juga dalam rangka pelayanan sih Pak? Iya, memang sebetulnya begitu. Tapi ya seperti
kita berikan contoh aja ya. Jadi untuk luasan kita ini memang sangat terbatas, Pak. Betul. Kalau dengan perkembangan umat yang kita jumlah umat total sekitar 6.500 kepala atau 1.600 kakak. Ya. Itu kalau kita dengan luasan gereja seluas 3.600 meter persegi. Jadi luas tanah kita itu 60 kali 60, Pak. Iya. 3.600 meter persegi. Memang sebetulnya terlalu mepet. Bahkan fasilitas pengadaan Gua Maria pun itu kita mau mencari lokasi itu pun aja kesulitan. Susah, betul. Kita udah mepet ke arah utara kan sudah mepet tinggal berapa meter aja. Betul. Mepet ke selatan, Wes gak iso. ya ke barat maupun ke timur tuh sekarang dipakai untuk parkir kan juga kena sepadan bangunan nggak mungkin kan. Nah, dari hal inilah yang kadang-kadang susah. Cuman ya kalau mau ini ya kalau mau mengorbankan satu gedung terus ditingkat, nah itu lain lagi ya Pak. Tapi biayanya cukup gede dan juga perizinannya juga kita harus via keuskupan. Kita nggak bisa buat itu. Ya memang sih harus tetap kita aturannya ono gitu Pak. Nah, satu itu, keduanya selama pembangunan yang makan waktu antara 6 sampai 1 tahun, 6 bulan sampai 1 tahun, itu kita otomatis kan nggak punya ruangan. Kalau misalnya contoh balai paroki kita bikin 3 lantai gitu, atau kita bikin 4 lantai gitu ya. Itu otomatis kan untuk selama pembangunan kan kita nggak ada kegiatan. Betul. Apakah dengan tidak ada kegiatan itu menambah umat semakin melorot? Ini yang jadi pertanyaan. Karena kita belajar dari status COVID yang baru lalu tahun 2020 sampai 2022 itu pun kemerosotannya cukup signifikan. Tapi dalam jangka panjang, katakanlah ya sistem sekat gitu loh Pak ya. Iya. Apakah mungkin itu Pak? Sekarang kalau kita bilang sistem sekat ya Pak ya. Sekat itu pun aja kan seringkali dilaksanakan di hotel-hotel, di gedung-gedung pertemuan dia main sekat. Apalagi dengan perkembangan sound system yang seperti Pak Buku di Komsos begini pun aja sound systemnya itu tembus Pak. Iya betul. Itu yang jadikan masalah. Sekarang kalau kita rapat, kita mau diem-dieman juga nggak mungkin kan? Iya. Mau nggak mau ya kita harus betul-betul permanen. Kalau semi itu kalau saya rasa kok kurang efektif ya. Wah. Kurang secara bangunan ya Pak ya. Bangunan betul. Secara bangunan kalau itu kurang efektif juga. Seringkali banyak dipakai tapi nggak berhasil juga, banyak nggak berhasil. Tapi apakah rencana untuk memfasilitasi ruang-ruang kegiatan itu ada wacana Pak? Ada wacana ke sana. Ada wacana ke sana. Contohnya karena kita keterbatasan ruang, itu antara balai paroki kita dan gereja itu kan ada space ya. Nah, itu maksudnya bisa untuk ruang-ruang itu. Nah itu kan kaitannya ya itu tadi kan gereja harus memperbarui diri. Ya. Dalam konteks memperbarui diri itu kan juga harus ya fasilitasnya orang-orang ya kayak kata memperbarui diri gitu ya. Memang ya kalau kita di daerah sih ya memang sih kita harus cukup memberikan satu pelayanan yang tidak. Tapi cukup sebetulnya Pak. Ya, cukup. Kita sudah ngikutin itu antara lain yaitu tadi keberadaan videotron, penaikan paving untuk menghindari banjir. Tetapi yaitu tadi kalau memang daerahnya daerah banjir ya kan, kalau salib suci ini mau masuk udah banjir dulu. Betul, secara lokasinya begitu masuk ke lokasi salib suci udah gak banjir saat ini ya. Makanya mudah-mudahan nanti bulan Desember musim penghujan ini kita bisa trial ini. Yang mana paving kita udah kita naikkan. Sampai gereja terlihat pendek kan. Betul. Ya itu. Cekli saya Pak. Kalau dulu orang bilang gereja tinggi. Sekarang gereja cekli. Ya itu harapan kita membuat kenyamanan daripada umat dulu. Supaya umat bisa balik. Yang umat punya alasan bahwa ini banjir sehingga aku mesti nonggo gitu ya. Nah, mudah-mudahan bisa kembali lagi. Ayo sahabat Mawas dan warga paroki Salib Suci,
ramekan itu Kak. Kita Bukan, kembali. kita kembali ke gereja kita. Jangan kita nonggo. Ada teman saya itu nonggo itu Pak itu Pak. Oh, iya. Tapi sekarang sudah kembali. Sampai itu pernah ya Pak Buku ya, seperti hal ini ya, topiknya begini ya, Iya. gereja yang eklesia. Jadi sebetulnya ya itu tadi Romo sendiri itu pun sampai sering ngomong, umat kita ini kalau baptis sama menikah sama mati itu baru minta pelayanan di salib suci. Kalau nggak dilayani ngamuk. Kalau nggak dilayani mutung. Mutung. Ya, lebih parah lagi Pak, mutung. Mutung. Jadi namanya kadang-kadang bisa dilihat begini. Kamu dari lingkungan mana? Nggak tahu Pak. Kalau Bapak bisa tanya ke sekretariat, bingung dia. Loh Bapak dari lingkungan mana? Lingkungannya aja nggak tahu. Apalagi lingkungan sekarang misalnya contoh Bernadette, itu ada Bernadette 1, 2, 3. Setahu saya ini dulu Bernadette. Bernadette berapa Bu? 1, 2, atau 3? Nggak tahu. Nggak tahu. Nah, ini gimana sekarang? Kita Malah ada lucu lagi. Iya. Meninggal Ya. nggak tahu. Begitu acara-acara Katolik. Ya. Tanah gereja nggak tahu. Ya. Ya itu Pak. Jadi Akhirnya kita bingung. Tapi bagaimana juga karena kita umat ya tetap kita layani. Tahu-taunya juga kasusnya di Agustinus waktu itu kan. Sering Ya, banyak tapi akhirnya kasus- terlayani kasus itu. Tapi kalau pelayanan jangan takut, karena memang kalau pelayanan kematian, kalau memang mereka terdaftar di Paroki Salib Suci, tidak akan kita nggak melayani. Pasti terlayani. Pasti terlayani. Sahabat, ya toh warga Salib Suci cepet daftar di yang kematian kalau itu kematian itu ada perkumpulan kematian. perkumpulan kematian. Sebetulnya PPKSS. Jadi dulu PKSS Pak ya. PKSS ya. Iya. Sebetulnya perkumpulan Kematian Salib Suci sekarang. Iya. Itu sekarang yang jadi PKSS itu tadi. Yang sekarang terhitung 5 per kepala, Ya. bukan kakak Pak ya. Tapi itu pun Mbak, pernah ada pertanyaan juga, apakah setiap umat harus mengikut? Enggak. Dia PKSS pun dia nggak ikut pun nggak apa-apa. Tetapi kalau mereka terdaftar di DPK 3, punya K3-nya Salib Suci, dia akan dilayani tetap. Terlayani. Tidak, walaupun dia bukan anggota PKK. Tapi sebaiknya kan daftar Pak. Supaya kan itu kan sifatnya kalau kita mau meningkatkan pelayanan, ya introspeksi diri kita. Betul, karena kita minta dilayani, tapi kita sendiri kewajiban kita enggak. di lingkungan itu enak iya, enak dewe. di lingkungannya bisa kenal. Iya, di lingkungan kita bisa kenal. Betul. Oke Pak. Tadi kan kita Ecclesia Semper Reformanda itu berarti dalam perkembangan tahapan tentu tidak terlepas dari sisi bagaimana kita menginformasikan semua kegiatan yang ada di sini di Paroki Salib Suci kepada umat, bahkan mungkin kepada di luar paroki kita. Gereja Salib Suci sudah pasti komitmen. BGKP sudah komitmen bahwa memenuhi itu semua. Buktinya Komsos dipenuhi semuanya dan umat pun merasa ikut memiliki sehingga mereka mau memberikan sebuah sebagian yang mereka yang punya gitu Pak ya. Ini juga dari Pak. Nah, konteks seperti itu bagaimana Bapak, karena kita Komsos satu pasti kalau kita dari luar kita merasa bahwa kita sudah melayani. Tapi dari sisi luar tentu saya ingin dari pihak BGKP. Bagaimana, apakah peranan Komsos ini sudah sesuai harapan atau masih perlu ada koreksi? Ya itu Pak. Monggo Pak. Kalau saya melihat akhir-akhir ini dari pihak Komsos ini sudah cukup ikut di dalam semua kegiatan dengan cara mengirim anak-anak muda ini untuk ikut serta di sana. Yang baru aja tadi pagi aja dengan kegiatan rangkaian kegiatan HUT SS yang
Saljuti yang ke-35 ini tadi kan ada senam pagi juga. Betul. Itu juga dari Komsos banyak juga masih mengabadikan, bahkan dengan drone-nya dan lain-lainnya. Saya rasa kalau segi itu sudah. Cuman kalau mau lebih ditingkatkan lagi ya antar anak muda ini mungkin semakin lebih intens ya. Memang tapi kalau saya melihat setiap kegiatan-kegiatan itu dari anak-anak teman-teman Komsos ini udah banyak meliput ya. Sehingga tinggal pengeditannya aja yang akan bisa. Itu. Nah mungkin dengan perlahan-lahan peralatan-peralatan yang ada mungkin perlu permajaan, perlu maintenance, itu memang sangat diperlukan. Karena memang barang-barang elektronik ini mudah aus kalau enggak dirawat. Kesatu itu. Dan memang ada juga yang perlu pembaruan. Kalau baterai kan enggak mungkin seumur hidup, Pak. Baterai apa itu ya juga harus ada. Kalau untuk kegiatannya sih oke. Oke, Pak ya. Ya. Apakah di dalam konteks seperti ini Komsos kami berusaha untuk membuat sebuah transisi. Ya, transisi. Kan banyak tuanya nih, Pak. Kebanyakan tua ini, ya toh. Ketuanya tua, ya toh. Ketuanya tua. BGKP-nya tua ya. Semuanya tua gitu Pak ya. Nah, tentu Komsos kan harus punya transisi ke anak muda. Nah, kita sekarang lagi menggodok bagaimana transisi ke anak muda itu supaya terpenuhi eklesia Semper Reformanda itu terpenuhi gitu Pak ya. Tercukupi gitu. Tinggal bagaimana meramu. Nah ini saya minta pendapat Pak Karl. Bagaimana meramu anak muda-muda ini sehingga punya tanggung jawab secara moral, memakai alat, merawat alat, dan memenuhi kebutuhan dari pelayanan tadi. Gimana Pak? Justru itu sebenarnya kalau saya melihat ya, salah satu kelemahan anak-anak muda cuma di sana. Saya nggak jauh-jauh sendiri, anak-anak saya sendiri pun juga demikian kan. Dan juga kesibukan mereka memang cukup banyak. Teman sana, teman sini ngajak begini, dan hobi mereka itu cukup banyak. Sehingga memang kalau menurut saya, namanya pembinaan ini yang namanya tadi tua-tua ini juga masih dibutuhkan. Bukan nggak dibutuhkan. Nah, contohnya begini. Saya ibaratkan suatu contoh itu, kalau kita itu mau meningkat, kalau kita mau menaikin dari bawah ke atas, kita kan selalu melalui tangga. Ya. Nah, umumnya yang namanya Komsos ini kan juga dari periode ke periode naik. Ya. Nah, sekarang umumnya itu kalau misalnya kita periode yang sekarang ya, kita sudah bisa menaik anak tangga sampai 7 anak tangga misalnya di atas. Kalau kita nggak bina terus, ini nanti sampai 7 ini kan dilanjutkan dengan generasi penerusnya. Dia akhirnya kan harus naik lagi kan. Nah, tetapi kalau ini nggak didampingi, yang sudah naik 7 mungkin mereka bisa turun lagi. Misalnya turun 5, baru naik 2 yang dulu. Setelah itu baru digembleng lagi, naik lagi. Naik 7, baru 9 kan berarti. Begitu lagi lah, justru pendampingan ini sangat diperlukan. Ke satu itu. Keduanya, UMK ini karena kegiatannya yang terlalu sibuk segala macam ya. Paling tidak kalau misalnya kita tuh sebetulnya 5 orang cukup. Kita buat gak 5 orang. Buat 10 orang. Mungkin kalau ada satu berhalangan minimal yang lain bisa nutupin kan begitu Pak. Tapi umumnya nggak usah di institusi gereja begini. Di institusi yang seperti RT, RW dan lain-lain mau cari wakil aja sulit. Mau cari sekretaris apa lagi yang sulit lah. Justru itu kalau menurut saya sih kalau potensi anak muda sekarang luar biasa.
Potensi luar biasa. Cuman komitmen yang kadang-kadang cuman satu komitmen ini. Ya. Itu loh anak muda, komitmen yang ini. Gitu. Kita maunya sesegera mungkin ada transisinya, ya kan? Tapi tetap, komitmennya itu cepet tetap yang tua ini harus ngawal. Betul. Kita tetap ngawal, tapi kita juga apa ya? Edukasinya harus benar gitu loh, Pak. Ya. Edukasinya kan harus juga memang sebetulnya ya peralatan pendukung. Kadang-kadang masukan ini, oh Pak, ini kurang apa. Itu sebetulnya anak-anak muda itu lebih tahu. Lebih tahu, betul. Masukannya. Makanya bukan berarti anak muda yang masih baru, orang bilang baru menanjak, baru terantanan segala macam, itu nggak lebih potensi. Lebih potensi, Pak. Karena memang zamannya ini udah berubah. Teknologi pasti ada ngikutin anak muda. Milenial ini benar-benar. Cuman anak muda itu tuh sombong loh, Pak. Sing tuwek wis meneng ae. Waduh, wis. Iya aku meneng ae. Ya, itu memang ceklung itu tuh yang tapi tanpa anak muda kemajuan kita ini enggak. Betul. Akan kesendat. Itu karena sudah teknologi sangat berkembang. Itu sudah terpikirkan oleh kita bahwa kita kemarin mau merekrut, tapi yang komitmen ke Komsosnya, Pak. Iya. Karena apa? Kalau mereka terafiliasi ke kegiatan yang lain, sementara Komsos kegiatan ini harus diliput, ya kan? Terus di kegiatan yang dia ikutin di luar Komsos, dia terlibat, ya sudah akhirnya kita bingung. Sing tuwek sing kerja. Nah, kan akhirnya itu. Nah, ini kita sedang mencari orang yang benar-benar komitmen di Komsos. Benar-benar komitmen dan dia stuck di Komsos. Dalam arti supaya segera ini transisi untuk ojo wong tuwek-tuwek tang tampil. Kita sudah mencoba untuk yang ke keuskupan. Sementara ini kemarin 2 orang ya Mas Novar ya? 3. Oh 3 ya? 3. Kita kirim 3. Jadi kita waktu itu anak muda semua ya. Kemarin kita diminta ojo, aku wis tuwek. Nah, khususnya sebetulnya gini ya Pak Bugli. Jadi khususnya Komsos. Komsos ini komunikasi sosial ini kan semuanya menggunakan teknologi tinggi. Teknologi betul. Nah, kalau kita ini yang tua-tua nih kadang-kadang memang kuno, Pak. Jadi kalau kita masih mau konvensional, sering saya ngomong sama bagian audiovisual di gereja kita pun saya bilang, kita harus mengikuti perkembangan anak-anak yang sekarang. Dan barang-barang sekarang itu banyak sekali yang canggih-canggih. Sekarang kita beli besok udah lain lagi. Itu melihat aja harga HP beli misalnya 15 juta besok jual 2 juta aja nggak laku. Iya. Nah, hal gitu tuh memang perlu. Makanya jadi saya sering juga ngomong ke teman-teman yang bagian audio, saya bilang kita beli seadanya. Karena kita ini jangan sampai dikerjain dengan orang ahli-ahli IT. Betul. Karena berkembang terus. Akhirnya kalau dengan berkembang kita susah. Contohnya aja LCD kita. Kita sampai punya banyak LCD, Pak. LCD pertama itu keluar. Itu cuman yang kecil megapikselnya. Jadi berapa ansi lumen? Cuman dulu tuh 7 ansi lumen udah bagus. Naik lagi jadi 15 ansi lumen. Naik lagi jadi 30 ansi lumen. Naik lagi jadi Videotron. Sebelumnya Videotron, TV Wall. Nah, ini semua kan teknologi-teknologi ini yang sebetulnya anak muda lebih tahu. Nah, justru kita masukkan anak muda khususnya di Komsos sangat-sangat diperlukan. Jadi yang tua ini tinggal mendampingi aja. Ya. Anak-anak muda jauh lebih. Semoga Pak itu Pak, semoga. Dan itu tentu Pak, tentu ya harus didukung oleh sarana prasarana. Kalau sarana saya kira untuk sementara ini memang sudah tercukupi. Hanya memang kalau secara teknologi memang butuh semacam katakanlah kita sebetulnya kan kayak ini kan 2 kamera. Biasanya kan 3 kamera. Karena 1 kameranya itu lagi dipakai ya, pakai pemiliknya ke acara lain pakai pemiliknya Pak gitu. Nah kita memang membutuhkan 1 lagi tapi yang bukan dalam arti kamera video tapi apa lah ngarannya apa Mas? Portable ya?
apa tustel kalau bahasa kuno ini bahasa kunonya tustel tapi berikut itu rekod bisa rekod yang bagus yang itu memang butuh dan mungkin Pak Ketua itu wilayahnya Pak Ketua Pak ya Pak Ketua yang kalau saya sih di sini sih sifatnya cuma sekedar bahwa itu bagian dari itu. Nah tadi perkembangannya jelas secara iman itu tentu harus didukung oleh sebuah sarana. Terus kita sudah ngomongin itu dalam konteks ulang tahun yang ke-35 ini Pak. Tentu ada harapan dan pengharapan dari umat semuanya. Untuk sebagai closing statement Pak. Gimana? Jadi memang begini ya. Jadi kita udah berumur 35 tahun ini masih kurang 2 minggu aja. 2 minggu. Kita udah berumur 35 tahun. Memang di dalam saat ini umur 35 tahun ini bukan umur yang muda. Tapi kalau misalnya manusia aja kalau sudah 35 tahun ini udah benar-benar sudah mulai eksis ya. Harus matang. Untuk lari juga bisa. Nah, jadi untuk paroki kita memang yang sudah 35 tahun ini memang butuh pembaruan yang mana memang saat ini sudah kita mulai sebetulnya. Dengan kita pembangunan yang ada mungkin Pak Buku dan teman-teman juga bisa melihat itu sudah ada yang terakhir kita yaitu tadi yang saya sampaikan adanya videotron. Hal gitu jadi terus juga penaikan paving, pagar dan lain-lain itu memang ya salah satu yang itu Pak ya. Nah, cuman untuk berikutnya ya memang kita perlu pembenahan seperti maintenance daripada gereja kita sendiri itu perlu. Saya rasa itu Pak. Jadi mudah-mudahan dengan ulang tahun ke-35 ini sumbangsih dari umat ini semakin banyak. Umat paroki dimohon keaktifan. Kalau Anda butuh pelayanan, kita juga mau melayani. Kita juga mau melayani dan Anda harus juga punya. Saya pernah ngomong, Pak. Saya kadang-kadang saya lebih baik melayani daripada dilayani, Pak. Betul. Kadung dilayani bingung nanti sudah. Lebih baik mendoakan daripada didoakan. Betul. Jadi itu yang paling penting. Jadi memang kita lebih baik arahnya ke sana. Jadi kita semakin banyak yang aktif dan semakin banyak yang ini supaya kita ada regenerasi, Pak. Umur 35 tahun loh kita benar. Itu perlu sekali. Kadang-kadang orang-orang tuh mikir, oh di gereja kono lebih enak, aku langsung iso nge-mall. Ini jangan dipikir. Kalau lokasi kita sebetulnya kalau misalnya salib suci ini bisa diangkat gitu ya, kita angkat aja Pak kalau lokasi lebih enak ya. Tapi kita kan nggak mungkin. Ya, kita kan sudah punya lokasi di sini. Nah itu sebetulnya ya kita sudah punya teritori, sudah punya segala sesuatunya ya kita coba. Kalau kita cuman komen saja mungkin, aku nggak suka karena banjir gini-gini. Ayo coba kita pikir bareng-bareng. Monggo kita pikir bareng-bareng. Nah, kita pikir bareng-bareng, kita angkat bareng-bareng. Sehingga kita majukan bersama gitu Pak ya. Ojo cuman marah-marah toh gitu ya. Tapi coba kita gitu rembuk kita bareng-bareng, kita majukan bareng-bareng di usia yang 35 tahun ini kita sudah dewasa yaitu supaya kita semakin digemari ya Pak ya. Gitu aja. Satu Pak. Satu. Saya ingin ini ada semacam reward perhatian. Pak, karena kalau nggak salah dulu mau ngasih kuis ke umat, ya dah. Kuis apa Pak? Kita kan dulu pernah nih, yang masalah itu Pak, yang kecil-kecil itu terus kalau di gereja itu, apa Pak? Kita bikin kuis yang bisa menjawab, silakan menjawab di apa Mas Novar istilahnya? Di kolom komentar gitu yang benar. Kalau benernya 5 ya dikopiok gitu ya. Kalau ada 10 orang yang benar satu ya satu itu yang benar gitu. Apa Pak? Yang itu Pak? Apa kira-kira di kuisnya ya? Yang itu loh Pak yang masuk terus itu loh Pak.
Ya, nanti judulnya Pak Karol nih, karena yang tahu Pak Karol nih ya. Ya kan Pak. Betul. Jadi, kita jangan dikasih tahu Pak. Kita jangan dikasih tahu, biar Pak Karol nanti yang ini Pak Karol ada pertanyaan. Nah, nanti ada jawaban, sorry. Enggak, Pak Karol. sebetulnya gini Pak, kalau menurut saya justru usulan teman-teman. Memang kemarin banyak sekali usulan. Gereja ini harusnya begini ya. Itu usulan-usulan boleh Pak, lebih baik ke sana daripada kuis Pak. Kuis nanti mereka kelihatannya kita guruin kan ya. Kalau menurut saya lebih baik mereka berikan masukan ke kita. Karena ada yang menanya gini Pak, di samping itu, maunya gimana ini gereja. Betul. Tapi ada yang bertanya, Pak, ini kuise. Jadi kan waktu itu Pak, karena itu loh Pak yang salib, kalau kita masuk ada salib, ada itu. Oh. Itu loh maksudnya. Ada altar. Silakan. Nah, itu bahwa itu kan kemarin sudah kita jawab juga tuh Pak. Tapi ada yang Cindy kok gak ono gitu Pak. Itu ya. Iya. Pak, terakhir Pak ini Pak. Silakan Pak. Jadi ini sebetulnya seperti yang podcast saya yang lalu ya. Sebetulnya di gereja kita tuh ada keunikan. Yang sangat unik di mana altar itu ya kalau kita menghadap ke altar itu sebetulnya ada 3 altar. Ada 3 altar yang sebetulnya selain altar utama yang dipakai korban setiap hari itu ada altar-altar bayangan. Nah, dalam segi desain itu. Nah, itu di mana itu? Kira-kira di mana itu? Itu bisa dijawab nanti. Kalau ke gereja pandang altar, pandang juga tabernakel, itu lebih baik. Dan juga memang ada ide usulan juga yang tadi saya ngomong. Itu salib itu kan di sebelah kanan. Ayo Pak, coba Pak ditaruh di tengah. Itu kan di tengah sudah ada salib, salib yang dari kaca timah. Coba salib ini kita usung paskan di atas. Saya sudah ukur itu waktu itu. Cuman memang nanti kita akan coba kalau memang teman-teman berkenan dan lain-lain, salib itu akan naik kita taruh di atas. Namanya kan paroki salib suci. Sehingga salib ini yang begitu masuk plek kelihatan salib kita bagus Pak. Bagus. Salib kita bagus sekali. Mantap. Nah itu mantap sekali kalau dari atas itu ya, ini masih kita ukur-ukur, kita bayang-bayangin. Mudah-mudahan kalau memang Tuhan berkenan juga pasti akan bisa lanjut ya. Terima kasih Pak Karol. Ya, makasih. Tapi nanti saya perjelas lagi bahwa tadi ada pertanyaan Pak Karol, pada waktu Anda umat paroki salib suci masuk ke gereja ada 3 altar. Yang satu altar utama, 2 altar bayangan. Di manakah itu letaknya? Silakan jawab di kolom pertanyaan. Nanti akan mendapatkan reward atau hadiah istimewa. Silakan bertanya, nanti akan saya juga nggak tahu. Yang tahu Pak Karol, yang menilai Pak Karol nih ceritanya nanti gitu. Baik, terima kasih Pak Karol waktunya. Semoga pembicaraan hari ini bisa berkenan di umat dan kita semua ada makna yang bisa kita petik itu semua. Terima kasih Pak Karol. Terima kasih. Demikian sahabat Mata Kasih. Sampai jumpa lagi. Salam sehat selalu.